wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Amma ba'du. Bapak Ibu dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa berada di rumah di antara rumah Allah dalam rangka meneguhkan keimanan kita sebagai seorang muslim dengan wasilah sholat berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan bermajelis ilmu agar supaya iman kita makin mantap di dalam hati dan dada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita yaitu pembahasan kitab Tauhid. Kita sampai di bab yang ke-18 dengan tema atau dengan judul memberi hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus yakin bahwasanya yang namanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun, sekuat apapun kita menyampaikan suatu materi kepada siapapun, maka ujung dari penantian itu tetap harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa membolak-balikkan hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengarahkan hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita secara pribadi saja, kita sebagai seorang muslim saja, sehari 17 kali kita diminta untuk meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim itu minimal 17 kali. Itu nek sholat wajib tok. Artinya dalam konteks kita kemudian menjalankan juga sholat sunnah, maka di situ otomatis bertambah lagi dan bertambah lagi. Ini menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada diri kita sendiri saja tidak ada jaminan hidayah itu akan langgeng adanya, sehingga kita berdoa minimal 17 kali sehari semalam. Dan kemudian masih kita teguhkan dengan majelis ilmu. Gelalah kok yo dikai cobaan rampung-rampung, ramari-mari, gak kelar-kelar gitu kan. Maka disitulah akhirnya muncul sebagian orang yang sudah telah menjadi orang beriman, akhirnya dia memilih berganti agama. Karena ternyata ketika menjual agama ada yang mau membelinya, dan itu lebih nikmat dari sisi dunia. Tapi hakikatnya kerugian di akhirat menanti apa yang kemudian sudah dia perbuat di dunia dari sisi menjual agama. Makanya kalau panjenengan masih ingat, ada 3 fitnah yang akan datang sebelum Dajjal itu datang. Yang pertama yaitu fitnatul akhlas, yaitu kondisi di mana kaum muslimin itu diperangi lalu terusir dari kampungnya. Kemudian yang kedua fitnatul sarra, yaitu kondisi di mana ada sebagian orang yang mengaku keturunan Nabi tapi menjual agama dalam rangka untuk mencari dunia. Dan kemudian yang ketiga ada fitnatul duhaima, yaitu manusia-manusia yang kemudian sudah lelah menjadi orang beriman, dia lebih senang menjadi orang munafik dengan menjual agama juga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam akhir hadis itu Nabi mengatakan nek 3 itu sudah muncul, maka tunggu aja Dajjal kalau enggak datang pada hari di mana itu muncul, kalau enggak ya besoknya. Maka itulah peling dari Nabi SAW. Oleh karena itu maka pada bab yang ke-18 ini penting untuk kita pahami bahwasanya hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan siapapun. Sehingga ketika panjenengan mendakwahi, mengasih tahu, jenengan ajak-ajak pada kebaikan atau melarang pada kemungkaran, maka apa yang jenengan harapkan harusnya tidak lain dan tidak bukan adalah pahala di sisi Allah. Jangan berharap melebihi itu, karena harapan yang lebih dari itu kadang marai gelo. Saya pernah satu ketika punya teman non muslim, terus saya ceramai ngelor ngidul ngitan ulon, saya ajak diskusi tentang perbandingan agama. Tuhanmu piye, ngono kuwi konsepe piye,
kuwi nek telu apa siji apa telu, pokoke kalau ngidul kita ngulon kula uyak terus. Dan dia nggak pernah bisa mengalahkan saya. Tapi kalimat terakhirnya dia bilang gini, "Mas, wis aja mbok tutuke." Atur nuwun. Lah ngopo? Tonggoku lho Mas. Lebu metu pesantren sak pirang-pirang. Saiki entuk-entukane edan. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya omongan saya yang saya merasa ada ilmunya, ada muatan kebaikannya. Praktek sebagian kaum muslimin yang salah dalam berguru. Kan ada orang tentang pesantren itu orang golek ilmu agama, golek ilmu kanuragan kan enten ngoten niku. Akhirnya edan ya wis. Nah, saya terus kayak ya wis lah gitu. Nah, singkat cerita sekian tahun berlalu berpisah dari saya, ya istilah kita sama-sama udah lulus itu. Dia ngabarin saya, "Mas, aku sesuk meh nikah nih." "Oh, untuk wong endi?" "Wong Sragen." Terus dia bilang gini, "Alhamdulillah aku sudah jadi orang Islam Mas." Waduh. Jadi Islamnya bukan lewat jalan saya, tapi jalan orang lain. Ya sudah. Ya memang seperti itu. Kita nggak bisa memaksakan hidayah pada orang. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan hal itu. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahwasanya sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada siapa saja yang kamu kasihi, gak ada, gak bisa. Oh aku pengen niki wonge sholat, gak bisa. Ya ajak untuk sholat, tapi kita serahkan kepada Allah. Soal dia nanti sholat atau enggak, ya terserah Allah Subhanahu Wa Taala apakah dia akan dapat hidayah apa enggak. Tapi kalau kita kemudian istilahnya membebani diri kita, pokoknya kudu aku sing marai sholat wong iki gitu. Nah nanti akhirnya begitu enggak dapat atau enggak bisa, akhirnya kita pusing sendiri, stres sendiri. Kemudian walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang maha tahu atas orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-muhtadin itu orang-orang yang menerima petunjuk. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ngomongkan hidayah niku enten kalih. Hidayah yang pertama yaitu hidayatul taufik, yang kedua hidayatul irsyad. Hidayah taufik niku hidayah kita menjadi orang Islam. Kita menjadi muslim itu hidayah taufik. Nah, hidayah irsyad itu adalah satu kondisi di mana kita sebagai muslim kita ngerti wong Islam itu apa atau Islam itu apa, sehingga kita harus senang menjadi orang Islam. Kita ngerti syariat Islam itu apa. Nah, sebagian orang yang tadi saya sebutkan di depan itu dapat hidayah taufik, terpilih jadi seorang muslim, bahkan namanya nggih taufik gitu. Neng ternyata dia nggak dapat hidayatul irsyad. Kenapa dia nggak dapat hidayatul irsyad? Karena nggak mau ngaji, nggak mau majelis ilmu, nggak mau jumeneng lenggah mendengarkan Quran kali sunnah disampaikan, dibacakan. Sehingga dia sebagai orang Islam, dia tidak pernah ngerti apa itu Islam. Bahkan pada saat misal bulan Ramadan datang, ketika Nabi SAW menyebutkan qad ja'akum sahrun mubarak, telah datang bulan yang penuh berkah, dia ya tetap bermaksiat karena dia nggak ngerti itu, nggak mendapat hidayatul irsyad. Makanya hidayatul irsyad ini hidayah yang harus diusahakan. Wasilahnya adalah majelis ilmu. Tidak harus setiap hari, paling boten jenengan rutinkan. Misal seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali, jenengan sesuaikan seperti kebutuhan jenengan. Ketika jenengan belum ngerti ilmu tentang misal tentang fikih, monggo jenengan jumeneng teng majelis fikih. Ketika jenengan belum paham tentang ilmu akidah misal, monggo silakan mencari majelis akidah dan duduk di situ sampai jenengan paham, sampai jenengan puas, sampai jenengan dong. Jangan sampai kemudian jenengan sebagai seorang muslim udah ada di pilihan yang benar, ning kok nggak ngerti nek yang dipilih niku benar. Kayak sebagian laki-laki ngapunten, sebagian biaya jalan yang dia mendapatkan istri yang baik, wanita solihah, ning nggak ngerti nek ternyata istrinya ini wanita baik, malah ngelirik wong liya. Nah, ngoten niku lho. Gagal paham gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayatul taufik
diminta kepada Allah dan Allah yang memberikan. Hidayatul irsyad kita usahakan. Sinkronnya antara permintaan dan usaha ini yang akhirnya menghasilkan keimanan yang mantap di dalam hati dan dada kita. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi keyakinan kalau yang namanya hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Musayyab dari bapaknya, beliau menuturkan bahwa tatkala Abu Thalib akan meninggal. Jadi ini kisah yang sangat masyhur. Dan kisah yang sangat masyhurnya teman, saya pernah presentasikan di depan dosen-dosen saya tafsir, tapi adalah kampusnya kampus rodok semi liberal. Ini gue ditentang loh. Mungkin kalau cerita kita. Nah, ketika Abu Thalib akan meninggal, Rasulullah SAW mendatanginya. Saat itu di sisinya ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Jadi pentingnya punya teman baik nih gue ngeten iki. Akhirnya dia temannya wong ra cetok. Jadi yang namanya Abu Thalib ini sebenarnya orang baik, tapi kemudian berteman dengan Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, tokoh musyrik, dan bahkan Abu Thalib pun punya ponakan yang kita semua tahu, kita semua kenal, yaitu Muhammad SAW. Itu orang terbaik. Jadi beliau ada di tengah pusaran tarik menarik dua kubu manusia, yang satu dedengkotnya munafik atau dedengkotnya orang musyrik, maaf, yang satu dedengkotnya orang beriman, yang satu adalah pemimpinnya orang beriman, yaitu Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian seorang nabi bisa membawa pamannya pada hidayah? Ternyata tidak. Setiap hari beliau Abu Thalib berjumpa dengan Muhammad SAW, tapi hatinya sakjane membenarkan, tapi mulutnya ini nggak sampai untuk mengucapkan syahadat, dan itu ditahan terus. Padahal setiap kali beliau SAW ini mendapatkan cobaan dari kaumnya, orang-orang Quraisy, Abu Thalib itu selalu membela. Piye carane pokoknya dibela. Kuwi keponakanku, kuwi anak emasku, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya dibela, digolek cara supaya ponakannya ini selamat. Dan juga nggak pernah dilarang untuk berdakwah, dijarkan. Artinya sebenarnya kan Abu Thalib ini sudah dalam posisi hampir mendapatkan hidayah sebenarnya. Tapi karena bergaulnya dengan orang-orang musyrikin Quraisy dan bahkan bukan orang biasa dedengkotnya, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lidah beliau Abu Thalib enggak pernah mau mengucapkan syahadat. Sampai akhirnya beliau mau meninggal alias sekarat. Maka Nabi SAW pun menemani pamannya ini dan mengatakan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Om mengendikan la ilaha illallah. Niki kalimat nek jenengan sampun ngendikan la ilaha illallah, sak mangke umpami kula kepanggih kalih Gusti Allah, kula tak sanjang mbok bilih panjenengan sampun dados piyai beriman. Jadi sudah diminta keimanannya di ujung waktu. Cara bar la ilaha illallah sedo kan berarti ya ora salat, ya ora jihad, ya ora zakat, ya ora napa-napa. Jadi benar-benar sebenarnya itu satu kondisi yang ringan gitu loh. Sakjane ringan, sangat ringan bahkan. Dan bahkan ketika pun mati dia bersyahadat, koncone ya apa ya terus arep ya apa ya digugahan mboten. Sebenarnya enteng banget sebenarnya. Tapi seenteng-entengnya orang Quraisy dulu, orang musyrik dulu ngerti. Ketika mengucapkan la ilaha illallah itu berarti apa? La ilaha illallah. Niku rukunnya. La ilaha itu berarti semua sesembahan selain Allah itu enggak boleh diakui. Ini untuk kita. Artinya wong liya nyembah selain Allah terserah mereka lah. Tapi untuk kita yang namanya rukun la ilaha illallah itu la ilaha, kita harus an-nafyu, menolak semua sesembahan selain Allah. Kita kalau punya masalah nggak boleh lari kecuali kepada Allah. Kita kalau punya urusan nggak boleh minta kecuali kepada Allah. Kita kalau ada segala macam doa nggak boleh terucap kecuali hanya kepada Allah. Ampun kaya Habib-habib ngajari, ya Habib Fulan bin Fulan gitu kan. Apa namanya? Iqdi hajatana, berikan hajat kami dan seterusnya. Ini jelas ngajari kesirikan. Apalagi kemudian jelas pertanyaannya man rabbuka kok ngajari nih Habib Abdullah Al-Haddad, wa man nabiyuka Habib Abdullah Al-Haddad, wa madinuka Habib Abdullah Al-Haddad. Terus kena selamat kowe engko gitu. Sing jamin sinten kan itu. Maka
kalau kita kembali kepada hadis, jelas jawabannya man rabbuka ya Allah, wa man nabiyuka ya Muhammad, kemudian wa madinuka ya al-Islam. Udah, enggak boleh dijawab dengan yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun yang pertama an-nafyu, kita tolak semua sesembahan selain Allah. Kemudian yang kedua yaitu al-isbat, kita tetapkan yang disembah itu ya cuman Allah, enggak boleh yang lain. Nah, orang kafir Quraisy mengilmui kalimat ini sehingga seorang Abu Thalib pun enggak mau mengucapkan. Keengganan Abu Thalib untuk mengucapkan ini berkonsekuensi bahwasanya Abu Thalib enggak pernah jadi orang beriman. Niki saya sampaikan waktu presentasi kuliah di depan dosen-dosen tafsir. Wah, ada yang bantah. Dosennya memang liberal, dia bilang kurang ngono. Dek iki yo Islam, ning kan dalam hati ini Islam. Wah, gitu gitu. Padahal ini kisah masyhur diambil dari riwayat yang sahih gitu ya. Ya, karena kalah oyok ya sudah, saya diem aja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kemudian Abu Thalib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ketika tahu kalau dia dipaksa atau ditawari oleh ponakannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka berdua mengatakan kepada Abu Thalib, kowe nek ngomong kuwi apa kowe saiki anyel karo agamane Abdul Muthalib, agama yang diuri-uri sama mbahmu sama bapakmu, apa kowe anyel kok dadak kowe ngomong ngono. Wong agama sing nyembah ilah 360 ngobengi Ka'bah kuwi kan sing menjaga, merawat, yang melestarikan itu kan bapakmu Abdul Muthalib. Maka mendengar itu Abu Thalib pun menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan Nabi pun enggak menyerah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi, menghentikan la ilaha illallah, menghentikan la ilaha illallah. Tapi kalimat sebaliknya juga muncul dari Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Lalu Abu Thalib ada dalam posisi tarik menarik, dan tentu Abu Thalib karena ada gengsi, karena ada apa istilahnya kehormatan yang nanti khawatir hilang, padahal jane udah di ujung waktu. Coro hilang kehormatannya dari sisi pandangan orang kafir musyrik, tapi kemudian di mata Allah terhormat karena menjadi orang yang bersyahadat, kan jane ya enggak masalah jane gitu loh. Enggak kehilangan apa-apa. Tapi ya namanya manusia, namanya hati. Wah udah, kalau udah ngomongan hati ini tipis banget Pak Bu. Maka disitulah kemudian Abu Thalib tetap gak mau, dan akhirnya beliau meninggal di atas agama Abdul Muthalib. Dan disitulah kemudian Nabi bersabda, la astaghfironna laka malam unha anka. Kula bakalan nyuwun ngapura ten Gusti Allah nek misal kula mboten dipenging. Kalau misal gak dilarang, saya akan minta ampun kepada Allah untuk panjenengan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah lantas menurunkan firman-Nya pada Quran surat At-Taubah ayat 113, "Makana linnabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin." Ndak pantas, ndak baik, ndak bagus, nggak cocok seorang nabi dan orang-orang beriman mintakan ampun buat orang-orang musyrik. Kata musyrik di sini tidak cuma berlaku buat orang musyrik, termasuk orang kafir. Artinya, misal ngapunten panjenengan hari ini terpilih menjadi orang beriman, lalu misal naudzubillah orang tua kita atau mungkin keluarga kita ada yang memilih jalan lain, yaitu bukan jalan-jalan orang beriman, yaitu jalan kekafiran, beda agama, kok sudah meninggal, maka tidak usah didoakan. Panjenengan ikhlaskan kepergiannya dan gak usah diganduli, gak usah diapa-apakan, juga gak usah didoakan, karena memang sudah beda jalan. Oleh karena itu maka pada satu kajian saya pernah jelaskan tentang fikih toleransi dalam berbeda agama dengan orang lain. Maka saya jelaskan bahwasanya ketika seorang anak dan orang tuanya sudah beda agama, maka anak nggak boleh atau nggak perlu untuk mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal di atas kekafiran. Niku enten satu jamaah niku kaya nangis ngoten niku. Sampai akhirnya saya punya kesempatan untuk bertanya, enten apa to? Kula kelingan kelingan mbok kula. Kula pun ajak mlebu Islam tapi ya ora gelem, akhirnya ya sedo di atas kekafiran. Lo sedih, ya pun harus diikhlaskan. Karena emang ya takdirnya jalannya seperti itu. Kita nggak bisa kemudian memaksakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bahkan lanjutan ayatnya, walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Bahwasanya kita nggak boleh memintakan ampun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, walaupun mereka itu adalah keluarga dekat kita, bahkan yang paling dekat yaitu seperti orang tua atau seperti anak kita. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah cetha welo-welo, setelah jelas bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu penghuni neraka jahim. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun masalah kita hari ini, apapun problematika kita hari ini, yang harus kita jaga iman kita dulu. Kemudian kita luruskan, kita teguhkan di atas tauhid yang benar, dan ketika itu sudah kita usahakan semaksimal mungkin, disitulah kita kemudian harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di atas arsy-Nya, yang sedang menanti panjenengan meminta. Mintalah maka akan dikabulkan, berdoalah maka akan diwujudkan, mintalah ampun maka akan diampunkan. Dan itu kata Nabi terjadi kullal lailah, setiap malam di sepertiga malam terakhir. Terus panjenengan enggak usah geger arep golek kuburane sapa, arep golek petilasane sinten, mboten usah. Cukup jenengan gelar sajadah ten dalem jenengan jam 3:30 atau nek kuwatir mungkin kebablasan turu sare mangten masjid mboten napa, masjid jam 9 cek peteng biasane kan. Mlebet mriki gelar sajadahe nangis ten Gusti Allah, nyuwun apa sing kedah disuwun. Napa kemawon, insyaallah solusi di depan mata ketika jenengan kersa nyuwun dumateng Gusti Allah. Tapi sebagian orang karena enggak dapat hidayah, masalah jangankan yang berat, yang ringan pun lari nenek raneng dukun, neng kuburan, neng petilasan, malah enak sing ngisor wit ringin gitu kan. Maka hal-hal seperti ini tentu bukan kebaikan yang didapatkan, justru kesesatan demi kesesatan dan dibumboni setan. Walaupun setannya ngasih solusi, barangkali bandongan ning ngisor wit ringin ceblokke duit 20 yuta, tapi itu bukan kebaikan. Sebagaimana orang yang sakit, dia ke dokter nggak sembuh-sembuh, moro ning dukun malah mari, maka itu juga bukan kebaikan. Lebih baik kita sakit lalu meninggal tapi di atas tauhid, daripada harus sehat tapi di atas kesyirikan. Ini akidah, ini akidah. Karena yang namanya hidup niku mesti kalau enggak sehat nggih sakit, kalau enggak sedih nggih seneng, nek ra warep ya luwe niku piyai gesang. Tapi nek jenengan kersa warep terus ora luwe, seneng terus ora sedih, enak terus ora ruwet, nah niku mengke ten surga. Makanya ten mriki niku disebut sebagai darul amal wala jaza, tempatnya orang beramal dan tidak minta balasan. Ten mriki mengke darul jaza wala amal, tempatnya orang minta balasan tapi sudah tidak bisa beramal. Dan orang-orang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan, Allah pastikan kadar keimannya bisa meningkat dengan firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang dicoba dengan cobaan lalu dia mau bersabar, maka pahalanya enggak ada takarannya, tergantung tingkat kesabarannya. Makin banyak dia sabar, makin banyak dia tawakal kepada Allah, makin banyak dia berpasrah kepada Allah, maka pahalanya makin besar. Dan mungkin ada hal yang belum pernah atau jarang jenengan dengar, bahwasanya orang itu kalau sudah dicoba itu enggak selalu pertanda buruknya nasibnya mboten, tapi justru Nabi mengatakan innallaha idza ahabba abdin ibtalahu. Seorang hamba itu kalau kemudian dicintai oleh Allah, tanda cintanya enggak selalu bentuknya duit, malah kadang itu bentuknya cobaan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Kita harus mensyukuri bahwasanya yang namanya keimanan disebutkan bahwasanya walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kenapa kita enggak boleh mendoakan orang musyrik, orang kafir? Karena mereka sudah jelas mereka penghuni neraka. Ini akidah. Jangan sampai gagal paham kayak sebagian orang yang mengatakan semua agama sama. Parah lagi ada orang yang mengatakan Allah itu punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saking Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, maka nanti orang kafir pun akan dimasukkan surga. Niku nggih nglanggar ayat. Banyak ayat yang tidak cocok dengan kalimat itu, banyak hadis yang tidak sesuai dengan itu. Salah satunya pada Quran surat Al-Bayyinah Allah
berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wong-wong kafir dari kalangan orang musyrik dan ahli kitab kuwi nyemplung neraka kekal di dalamnya, dan mereka manusia makhluk yang paling jelek. Belum lagi Nabi SAW sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun wa lam yu'minu bima ursiltu bihi illa kana wa huwa min ashabin nar. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, tidaklah umat ini mendengar kalau kemudian Muhammad itu pernah datang, apakah dari orang Yahudinya atau Nasraninya, kok kemudian tidak mau beriman, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dan masih banyak ayat dan hadis yang serupa, yang mana menolak pemahaman sebagian kaum muslimin yang tadi saya sindir di depan, yaitu sebagai orang-orang munafik yang kemudian justru mengatakan semua agama itu sama. Apakah kalau kita mengatakan Islam itu benar, yang lain salah, lalu kita harus menjadi orang-orang yang menganiaya orang lain buatan? Ini akidah, Pak. Jangan sampai salah paham. Ketika kita mengatakan itu terus kita mengenai orang lain buatan. Justru ini akidah kita, dan dari akidah kita inilah kita menyayangi orang-orang non muslim itu dalam konteks apa? Kalau bisa jenengan dakwai, mesake. Saya itu kalau melihat ada orang Nasrani bawa Alkitab pun sepuh, bongkok ngoten niku, ini gereja cedhak omah kula niku. Mesake kula niku. Ya Allah, wis tuwek sik enteng-enteng ngoten niku. Boncengan motor blalah yo kebanan sisan, sing kakung nuntun, sing setri mlampah ten wingkinge nggowoke kitab niku. Ya Allah, mesake. Saestu mesake. Jangan jenengan pandang dengan penuh kebencian, justru pandangan mesake. Nek jenengan saged ngomong imang ngomong, jenengan mani dakwai imang dakwai. Soal ditapa nang mboten terserah dia, wis saestu mesake. Jenengan nek ngertos niku enten bule loro numpak federal ning Solo ngubung-ngubung niku misionaris niku. Niku kadang-kadang nekani wong sing ngetok mumet ning pinggir dalan, nekani sirah niku dijak ngomong, dijak mlebu agamane dhek. Maka mereka aja seberani itu, masa kita enggak berani? Provokator Mas ini. Lah nek piye sepuhan member jenengan sing sepuh sing ngandani. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila kula nek ningali piye-piye ngoten niku mesake kula, saestu mesake. Dan rasa kasihan itu akhirnya menghentikan kita untuk kemudian berbuat hal-hal yang aniaya. Makanya sampai Nabi mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang kemudian menyakiti, membunuh orang kafir mu'ahad yang ada di negeri damai, maka dia tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Jadi bau surga itu tidak akan dicium orang yang ngaku beriman tapi menganiaya orang non muslim. Loh, ini loh toleransi di situ. Bukan kemudian mengatakan semua agama sama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian terkait Abu Thalib, maka turunlah ayat yang tadi di depan saya sampaikan, yaitu Quran surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Jadi Allah ngiyem-ngiyem Nabi Muhammad SAW karena gagal membawakan petunjuk untuk pamannya. Allah menekankan bahwasanya kamu tidak akan dapat berikan petunjuk kepada siapapun yang kamu senangi, yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada mereka yang dikehendakinya. Oleh karena itu ketika jenengan sudah mendakwahi, maka jenengan harus ikhlaskan soal dia nanti menerima apa enggak. Nah, setelahnya jenengan doakan. Dari doa itulah kemudian harapannya Allah berkenan memilih dia menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Makanya kalau paling remen niku nek bahas Habib Prasetyo niku. Nah niku sampe enten Habib Fulan bin Fulan katanya. Niku di kuburane niku gandeng enek wong non muslim dijejerke ning kuburane. Iku iso diislamke. Iku kanthi ya Allah. Iku nek mukibine yo seneng banget. Wah, hebat iki waliullah ngoten. Tapi padahal kalau kita kembali ke dalil ini tadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi dalam kondisi hidup sebagai orang yang paling hebat, paling mulia, paling alim, paling soleh, paling semuanya, niku aja nggak bisa membawakan hidayah buat pamannya. Kok iki malah wong mati iso ngekek hidayah wong sing wis mati. Ya piye ceritane gitu kan. Maka disitulah keanehan demi keanehan yang harusnya jenengan ketika dengan bermajelis ilmu ini punya kepekaan, sense of syirik, sense of hurufat, sense of tahoyul. Jadi kalau ada orang ngomong sing aneh-aneh ngoten niku, jenengan refleksnya itu sudah iki wong cetha apa ora ya? Omongane bener apa ora ya? Oh iki omongane masalah gaib. Nek masalah gaib ya berarti kudu ngenek dalile. Tapi nek mau ceritane cerita alah wis bel itu ora usah digagas. Maka itulah hari ini musibahnya. Makanya Nabi SAW menyebutnya sebagai fitnatus sarah. Mereka mengumpulkan pundi-pundi harta dari
mengajarkan orang seperti itu supaya nanti tujuannya kalau dia mati dia juga kuburannya didatangi orang, sehingga bisa melanggengkan anak cucunya nggak kelaparan di muka bumi dengan cara menaruh kotak infak segede peti mati di dekat kuburannya. Nanti orang yang datang setelah minta ke kuburannya kemudian naruh duit di kotak infaknya bisa dilanggengkan buat anak cucunya. Maka akhirnya begitu Habibnya yang gede mati, tertinggallah anak-anaknya yang masih muda. Akhirnya jadilah mereka Habib-Habib bocil, dan kemudian menyampaikan agama tambah parah lagi. Sampai kemudian ada seorang Habib bocil itu ceramah berapi-api, kemudian mengatakan bahwasanya yang pertama kali Allah ciptakan di muka bumi ini adalah nurnya Muhammad. Makanya nggak ada langit, nggak ada bumi, nggak ada kalian semua kalau nggak karena Nabi Muhammad tuh kan. Wis aneh tambah aneh lagi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya belajar akidah yang benar, belajar ilmu tauhid yang benar, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita. Selain di atas hidayatul taufik, juga harus di atas hidayatul irsyad. Sebagai seorang muslim, selain harus tetap jadi orang muslim, juga tetap harus jadi orang beriman. Iman juga tidak cuma ngaku beriman, tapi juga harus beriman di atas tauhid yang benar. Jangan sampai kayak sebagian orang yang ngaku beriman, ada masalah sedikit dia kemudian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, lari kepada yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan bab ini disebutkan bahwasanya tafsir tentang firman Allah yang artinya tadi, sungguh kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Maka tafsirnya adalah bahwasanya Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sekalipun tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang dikasihinya, lebih-lebih kita semua. Maka kalau beliau SAW aja tidak bisa, maka kita juga jangan pernah memaksakan diri untuk harus bisa. Neng, kita harus mengusahakannya. Jangan sampai kemudian, wah, nek aku dipal ora mungkin iso ngekei hidayah kecuali atas kehendak nek tak rasa dakwah mboten. Dakwah itu tetap penting. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab hari kiamat nanti ada telaga yang disediakan. Jadi setelah alam kubur, padang mahsyar, kemudian hisab, mizan, syafaat, setelahnya ada telaga. Setiap nabi itu dikasih haud, dan telaganya Nabi Muhammad SAW itu namanya telaga Al-Kausar. Makanya inna atoina Al-Kausar. Begitu jenengan di situ mengke tinggal nyiduh ngangge gelas yang tertata di situ sejumlah bintang-bintang. Jenengan ngambil satu, tentunya gelasnya terbuat dari emas dan perak. Jenengan nyiduh dengan gelas itu, jenengan nawa teguk satu tegukan itu nggak akan haus selama-lamanya. Ternyata di telaga-telaga itu sudah menanti para nabi, dan jumlah nabi disebutkan dalam hadis yaitu 124.000, dan jumlah rasul 313. Nah, sudah menanti para nabi dan para rasul ngenteni umatnya. Dan di situ ada rasul atau nabi yang kemudian umatnya cuma 2, ada yang 5, ada yang 4, bahkan ada nabi atau rasul yang enggak ada umatnya. Ini menunjukkan seorang manusia tetap harus terus menyeru kepada kebaikan, walaupun mungkin dalam kondisi kritis tertentu nggak ada yang mendengarkan, atau mungkin ya didengarkan yang nggak diikuti, nggak masalah. Kenapa? Buktinya para nabi ini tetap berdakwah dan mereka menunggu di telaga Kausar, di telaga mereka masing-masing itu. Ini menjadi bentuk kemuliaan para pendakwah, bahwasanya orang-orang yang berdakwah walaupun mungkin umatnya cuma 2, cuma 3, cuma 5, maka tidak apa-apa. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan orang yang terbaik itu adalah orang yang senantiasa berdakwah. Sampai disebutkan umat juga, umat terbaik itu adalah umat yang senantiasa berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Maka hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru pada kebaikan. Dan Allah menyebutkan kita di antara umat-umat itu sebagai umat terbaik karena disifati dengan dakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia adalah patut bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik
maka tafsirnya adalah disebutkan di sini bahwasanya tidak sepantasnya dan tidaklah baik kalau sekiranya Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun buat orang-orang musyrik. Mereka adalah orang-orang yang kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah yang lainnya. Walaupun mereka adalah kerabat, walaupun mereka adalah saudara, maka Allah sudah tegaskan dan jelaskan bahwasanya kedudukan mereka akan menjadi penghuni neraka. Makanya orang musyrik niku bukan orang nyembah selain Allah tok, tapi dia membarengi nyembah Allah tapi juga yang lain. Wayah sholat, tapi wayah kemudian dia harus mencari nafkah, dia nggak pede ketika hanya berdoa kepada Allah. Dia harus kemudian nyari pesugihan, nyari penglaris. Itulah orang musyrik. Wayah sholat, ketika dia nanam padi dia nggak pede ketika minta, ya Allah mang suburkan tanah saya, mang napa istilahnya tanduran niki mang jadikan tanduran yang bisa dipanen, boten. Dia nggak cukup dengan itu, dia harus nyepake ugo rampe, kemudian ditaruh di pojokan sawah, kadang isine kembang kali ndok. Nek sing wong rada sugih isine ingkung barang niku. Ning lucune bar didekek mriku, ditinggal sejam rong jam dibaleni dijikuk go mulih gitu kan. Enten ngoten niku. Nah, imane mana ingkung gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kados niku to napa das kebun niku bar dibuak kan sosok royokan go mulih gitu. Nah, maka orang-orang yang mendua ya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicela dan disebut sebagai orang musyrik. Jangankan kok hamba kepada Robnya, hamba kepada hamba gitu. Kita misal punya pasangan ya istri kita, atau sebaliknya istri punya pasangan ya suaminya, itu terus mendua aja kita kemudian napa cemburu, nesu, anyel gitu kan, bahkan wani padu gitu. Tadi malam saya lihat ada video ning Medan niku, enten seorang suami niku grebek bojone kali selingkuhan ning hotel. Hotel ini ku lantai 2 ngoten, enten balkone. Niku sing lanang niku mlayu jerantang sempakan tok itu. Terus arep mencolot rawani enek kabel Pak niku terus digelantungan ning kabel. Wah elok ya kayak Spiderman itu. Akhirnya jenenge kabel listrik gitu kan. Selangkah 2 langkah, semeter 2 meter sampai tekan titik tertentu ya kesetrum, ceblok akhirnya bluk. Wah, akhirnya digebuki orang gitu. Maka nggih ngoten niku, manusia sama manusia aja ada rasa cemburu, ada anyel ketika pasangannya berkhianat gitu kan. Bagaimana halnya dengan Allah? Allah kalau sudah cemburu, sudah anyel, alah wis enggak peduli, enggak ada lagi rasa belas kasihan. Makanya Allah niku disifati Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi juga jangan lupa kalau Allah juga Syadidul Iqab. Allah itu Maha Pengasih Penyayang, iya, tapi Allah juga Syadidul Iqab. Allah itu Maha keras siksanya. Makanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir enggak ada ampun kalau sudah konteksnya akhirat. Ngoten. Makanya kalau napa kebakaran di Amerika niku nggih tesih ringan niku. Mungkin nek ten akhirat neraka walah kebakarane wis karo-karuan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, suatu permasalahan yang penting yaitu tafsir dari perkataan Nabi SAW, ucapkan la ilaha illallah. Tafsir kalimat ini ternyata berbeda dengan penafsiran yang dilakukan oleh orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya memiliki ilmu. Artinya ada orang-orang yang kemudian merasa dengan dia sering mengucapkan kalimat tahlil ini, bahkan mungkin setiap malam Jumat dilakoni ping sekian kali dengan ritual begini dan begitu, dia merasa cukup. Boten. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah la ilaha illallah itu apa. Maka dari situ kita mengilmui, kita ngerti, kita akan terjaga. Jangan kayak sebagian orang yang setelah la ilaha illallah dia nyepake sajen terus dibuat ke sana kemari. Ada orang yang kemudian setelah la ilaha illallah ada masalah ya tetap lari ini terdukun. Nah, hal-hal seperti ini karena tidak mengilmui. Makanya Allah mengingatkan fa'lam, ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya Allah itu tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Oleh karena itu maka Abu Thalib itu punya ilmu ning tinggal ngucap nggak mau. Makanya yang namanya iman disebutkan dalam kitab-kitab akidah, yaitu sinkronisasi antara yang terucap di dalam hati, diucapkan, dilafalkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Orang yang hatinya percaya kayak Abu Thalib tapi nggak pernah ngucap, jadilah dia orang kafir sebenarnya. Tapi karena Abu Thalib tahu ada Allah, tapi kemudian dia juga nyembah yang lain bersamaan dengan itu, maka di situ dia sebagai orang musyrik. Adapun orang munafik, di hatinya niku wanyel karo Islam tapi kemana-mana dia ngaku sebagai orang beriman, itu orang munafik. Zaman dulu istilahnya munafik. Nah sekarang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahkan nggak cuman hatinya yang anyel sama Islam, hari ini
mereka pun berucap anyel karo Islam dan berbuat anyel karo Islam. Ya koyok niku yang selalu saya contohkan Abu Janda. Bagaimana kemudian dia nek ngomongnya wong Islam Palestina omongane paling elek, tapi dia iso niku foto-foto, bervideo karo tentara Israel dan seterusnya. Maka orang-orang seperti itu disebutnya sudah lagi bukan orang munafik, tapi ulama membuat istilah yang lebih parah dari itu, yaitu zindik. Jadi kemunafikan yang sudah dinampakkan. Seperti sebagian orang yang dengan dia berilmu gelare dawa, harusnya menjadikan dia orang yang bertakwa, takut kepada Allah, tapi justru nulis jurnal, nulis buku tentang semua agama itu sama. Kemudian membuat resume yang intinya kalau kemudian kamu terlalu meyakini Islam itu benar, akhirnya kamu menjadi eksklusif. Paham eksklusifisme itu akan mengantar pada radikal, nek radikal mengantar pada pintu terorisme loh. Wong Islam gak kesimpulan kayak gitu. Makanya harusnya nggak seperti itu. Harusnya kita tegaskan ini agama kita, ini akidah kita. Kita memandang orang-orang non-muslim niku mesake. Makanya penting untuk dikasihi dengan cara didakwahi, bukan tidak napa mboten didakwahi. Dengan dakwah itulah kita kemudian mengajak mereka untuk menuju jalan yang sama, yaitu hidayah. Kok ora gelem? Ya wis ora apa-apa, karena memang wilayahnya sudah beda. Tugas kita mendakwahi dan mereka kalau nggak mau ya sudah. Makanya Nabi kemudian disebutkan bahwasanya engkau tidak lain bukan adalah illa nadhiru wa basyir, kecuali orang yang memberikan peringatan dan kabar gembira. Jadi bukan orang yang memberikan hidayah, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya untuk tahu apa makna la ilaha illallah agar kemudian kita paham ada masalah apapun jangan sampai lari kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah ternyata mengetahui maksud dari sabda Nabi SAW tentang mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka pun mengajak Abu Thalib untuk berpikir bahwasanya ucapan itu adalah ucapan meninggalkan agama nenek moyangnya, yaitu Abdul Muthalib, maka jangan sampai diucapkan. Maka Abu Thalib pun tidak pernah mengucapkan. Pelajarannya, Nabi SAW mengatakan almar'u ala dini khalilihi, manusia itu tergantung atau bisa dilihat dari temannya. Fal yandur man yukhaliluh, maka lihatlah siapa temannya. Oleh karena itu maka ketika panjenengan hari ini sudah nyaman dengan keyakinan jenengan, sudah ayam dengan akidah jenengan, maka maka jangan kemudian jenengan merusak itu dengan mendatangkan teman-teman yang nggak baik. Dan ini nanti bisa diterapkan ke putra-putra jenengan. Kowe kok ndile nduk dolan Pak, harus apa sikai. Loh, sikai kan tukang mendem. Yang awalnya putra jenengan mungkin lulusan pesantren, tapi kalau kemudian temannya nggak jenengan kontrol, nanti lama-lama akan ikut-ikutan. Kalaupun nggak ikut-ikutan, dia akan membenarkan kesalahan temannya. Dan itu juga kondisi yang juga nggak baik. Sebagaimana istri Nabi Lut tidak melakukan homo lesbian, tapi membiarkan kaumnya. Bahkan dia kemudian melarang suaminya, wis rasa mbok dakwahi Mas, ora kesel gitu. Dakwahi wong kon tobat, senengane ngono jarno ae. Akhirnya begitu malaikat datang mengajak Nabi Lut dan keluarganya untuk pergi meninggalkan kampung itu karena mau dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat pun mengingatkan Nabi Lut, bojomu rasa mbok gowo tinggalan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah yang lurus adalah urgensi kepentingan kita, masing-masing kita akan ditanya tentang itu. Maka di atas itu semua kita harus belajar agar kemudian hidayah taufik yang hari ini sudah kita punya, kita akan langgengkan dengan mendapatkan hidayatul irsyad.